Kisah akan berfokus kepada seorang artis bernama Lee Soo sedang berada di perjalanan untuk menghadiri acara peluncuran bukunya yang baru saja dirilis. Sekali-kali Lee Soo melihat kaca spion untuk melihat jumlah kerutan di wajahnya yang saking fokusnya, ia tak menyadari sosok yang ada di depannya. Ya, ada seorang pria sedang berdiri mematung di tengah jalan. Entah apa yang dipikirkan pria itu, ia langsung ngaleo seolah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di acara itu, ia malah dibuat tak nyaman dengan si resepsionis yang tidak mengenalinya, apalagi harus sampai memperkenalkan diri meski itu di acaranya sendiri. Acara itu bisa dikatakan gagal total karena kurangnya minat pengunjung, yang ada pun berangsur pergi karena menganggap jika Lee Soo telah kadaluarsa. Ketika Lee Soo berniat untuk mengakhiri acaranya, seorang wanita bernama Jimin mendatanginya untuk meminta tanda tangan, sekaligus menyatakan jika dia sangat mengaguminya. Jimin mengalami sebuah kecelakaan ketika dia masih muda, kakinya harus dipasangkan sebuah alat bantu agar bisa berjalan dengan lancar. Karena Jimin satu-satunya orang yang menghargai Lee Soo, ia mengajaknya makan siang di sebuah restoran mahal sebagai bentuk rasa terima kasih setelah menyelamatkan acaranya. 오늘 저한텐 대단한 날이에요. 여기까지 오시기도 Di restoran, Jimin tak henti-hentinya memberikan semangat kepada Lee Soo untuk tetap bertahan di masanya yang sulit akibat insiden yang pernah dia alami, karena rupanya hal itulah yang menjadi alasan kenapa karir Lee Soo sangat merosot. 호들갑 떠는 찌질한 것들이 문제. 그렇게 말해. Singkat cerita, Lee Soo bertemu dengan sahabatnya untuk melihat penampilan idol muda yang baru saja direkrut oleh si sahabat. Lee Soo hanya melihat mereka dengan wajah yang sinis, apalagi usia mereka yang masih muda dan cantik-cantik membuat Lee Soo menjadi semakin kesal. 이 싸늘한. 그래서 짜증나. 이게 제일 빨라. Dalam percakapan itulah, si sahabat menyarankan Lee Soo untuk berhenti meminum khamr. Ia takut jika hal itu akan menjadi senjata bagi para netizen untuk terus membulinya, apalagi setelah Lee Soo mengalami kecelakaan di masa lalu yang rupanya disebabkan oleh alkohol. 너 두 번 실수하면 그땐 진짜. Si sahabat juga memperingatkan Lee Soo untuk tetap berhati-hati pada rekan seapartemennya karena menurut hawar-hawar yang dia dengar, rekan seapartemen yang bernama Gayung sudah menyebarkan beberapa rumor buruk kepada pihak agensi sampai meminta mereka untuk tidak memberikan peran kepada Lee Soo di beberapa film mendatang. 그래서 너 캐스팅 후보에 올려놨다가 슬쩍. Otak yang kalut membuat Lee Soo harus kembali terjerumus pada minuman beralkohol. Ia menyempatkan diri untuk minum di sebuah bar sembari menghubungi manajernya untuk meminta penjelasan terkait apa yang sedang terjadi saat ini. 이수연이 제2의 전성기 한번 만들어 보시죠. 소속사 대표라는 인간이 너무하는. 말은. Si manajer yang tak ingin masalahnya semakin rumit terus saja beralibi agar Lee Soo tak berburuk sangka. Ia berjanji akan melakukan apa saja yang Lee Soo mau, seperti memasukkan dirinya dalam peran dan memberikan apartemen baru untuknya. 가영이랑 같이 사는. 오케이, 그 얘기는 나중에 올라가서. 우울하다고 술 마시면 됐어, 끊어. Lee Soo tentu merasa kesal dengan si manajer yang terus saja menganggapnya bodoh. Ditambah lagi kehadiran seorang pria yang mengajaknya bicara membuat Lee Soo semakin jengkel sehingga 쌈마이 관종 주제에 ketika sedang beristirahat di kolong jembatan itulah, Lee Soo dihampiri oleh seorang polwan untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Si ibu juga menanyakan tentang sosok pria yang barangkali pernah Lee Soo lihat dan sebisa mungkin melapor jika tak sengaja melihatnya sedang berkeliaran. 목격하시거든 섣불리 다가가지 마시고 바로 연락 부탁드릴게요. 안전운전. Ketika sampai di apartemennya yang berlokasi di tempat terpencil, ia mendapati beberapa tagihan yang langsung menghubungi pengirimnya untuk meminta maaf karena belum bisa membayar semua itu. 돈이 없으니까 그러잖아. 최대한 빨리 정리 부탁드릴게요. Baru saja rebahan, Lee Soo kembali terbangun akibat rekan seapartemennya yang tiada lain adalah Gayung telah kembali dari pekerjaannya. Lee Soo terus saja memandangi tubuh Gayung dengan tatapan kebencian. Ia merasa risih melihat wanita muda itu yang berpotensi akan menghancurkan karirnya. Apalagi perkataan si rekan yang menyebutkan jika Gayung sudah menyebarkan beberapa rumor buruk tentangnya. 저놈의 코를 잘라버릴 수도. Saking kesalnya dengan si Gayung, Lee Soo berani bertindak tidak sopan dengan memasuki kamarnya dan melihat beberapa pesannya dengan si manajer. Rupanya benar apa yang dikatakan oleh si rekan, Gayung terus saja menjelekan Lee Soo dan berniat untuk membunuh karirnya sebentar lagi. Bahkan si manajer sendiri ikut terpengaruh oleh si Gayung yang membuat Lee Soo menjadi sangat marah dan langsung mencari alasan untuk segera melampiaskannya. 선배가 후배방 들어가는 게. 이거 깨끗하게 세탁해서 가져와. Melihat gerohan yang masih menumpuk, membuat Lee Soo kian terbawa suasana. Ia langsung membawa sebuah pisau di depannya dan
Melihat tangan seniornya terluka, Gayung lantas mengobatinya dengan menggunakan salep. Lee Soo sendiri meminta maaf karena telah memberikan respon berlebihan yang bisa saja membuat Gayung sangat ketakutan. 언니 그동안 힘들었잖아. 네가 후배라. 뭐야. Masa tenang itu berubah tegang ketika Gayung baru saja mendapatkan pesan dari seseorang. Pikiran Lee Soo menjadi semakin kalut, apalagi setelah mengingat percakapan Gayung dengan si manajer yang terus saja menjelekannya. 그래요 대표님. 이런 여자 데리고 있으면 회사 이미지. 와, 우리 회사는 송가영 하나로 충분하지. Dengan alasan ingin memberikan refleksi, Lee Soo memijat wajah Gayung dengan sangat lembut dan penuh semangat. Namun di ujung pijatannya, ia mulai memberikan intimidasi. Sehingga 그 학교 다니는 순간도 절망이 뭔지 알겠. setelah berpisah, Lee Soo mulai meminum obatnya yang dibarengi dengan beberapa gelas khamar yang langsung kehilangan kesadaran akibat minum terlalu banyak. Ya, Lee Soo sangat terkejut ketika menyadari jika Gayung sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Ia kembali mengingat beberapa hal sebelum kesadarannya hilang untuk meyakinkan dirinya sendiri jika bukan dialah pelakunya. Lee Soo langsung menghubungi manajernya untuk mengatakan jika Gayung telah mati. Ia berharap si manajer cepat datang ke sana untuk membereskan segala kekacauan yang baru saja terjadi. 사고 일어나 보니까 죽어 있어. 제발. 조금만 기다려. 어디 연락하지 말고 그대로 있어. Selesai dengan si manajer, Lee Soo mendapati seseorang baru saja melihatnya dari balik hordeng. Ia langsung menyusulnya untuk meluruskan kesalahpahaman tentang apa yang baru saja dilihat oleh orang itu. Ya, rupanya orang itu adalah si pria yang saat ini tengah dicari oleh polisi, yang ketika Lee Soo sedang mengendap-endap untuk mencari di mana pria itu berada, tiba-tiba melihat kalung yang digunakan olehnya, Lee Soo kembali mengingat kejadian beberapa tahun lalu ketika dia tak sengaja menabrak seorang pemuda sampai meninggal, di mana lamunan itu seketika buyar ketika pria itu kembali bangun dan ya, setelah berhasil memasukkan pria itu ke dalam bagasi, Lee Soo segera mengeksekusinya dengan menggunakan asap knalpot agar dia tak perlu lagi mengotori tangannya dengan getih. Ketika sedang membersihkan tangan yang berlumuran darah, samar-samar Gayung bangkit dari kematiannya. Lee Soo masih tak menyadari akan hal itu, sampai akhirnya di tengah malam, Lee Soo mendapat sebuah paket amplop berwarna merah dari seorang yang tidak dikenal. Si kurir pun tak mengetahui siapa pengirimnya dan hanya mengantarkannya saja setelah mendapatkan imbalan untuk mengirimkan paket tersebut. 알겠습니다. Lee Soo sangat terkejut ketika melihat isi amplop yang di dalamnya terdapat foto dirinya yang diambil secara diam-diam, bahkan di dalam apartemen ketika dia sedang tak sadarkan diri. 넌 배우의 자격이 뭔지 알아? Satu lagi keanehan yang terjadi, mayat Gayung tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Lee Soo kembali menghubungi si manajer agar lebih cepat sampai ke apartemennya. 너 아직도 술 안 깼니? 나 지금 너무 홀려. 너 지금 어떤 일이든 Marah dengan ini semua, Lee Soo dengan spontan melemparkan surat itu ke sembarang tempat, di mana jatuhnya kertas itu tepat di dekat noda darah yang menunjukkan kemana mayat Gayung dibawa. Merasa jika penguntit itu sedang mempermainkannya, Lee Soo mulai mempersiapkan beberapa peralatan untuk melawan balik. Namun bukannya si penguntit yang datang, melainkan dua orang polisi yang berniat untuk mencari si pria misterius setelah mendapat laporan jika pria itu baru saja berkeliaran di dekat sana. 제가 지금 막 자려고 했. 아유, 죄송해요. 저희도 이 순찰 돌고 들어가서 해야 될 일들이 좀. Lee Soo mencoba untuk tetap tenang menghadapi dua polisi tersebut. Ia yang tak ingin mengusir mereka hanya bisa mengizinkannya untuk berpatroli di area sekitar apartemennya. 많이 다치지. 좀 이상한 거. 지구대 잡밥이 얼마인데? 첫 거면 다. Lee Soo menunggu di halaman depan dengan raut wajah yang gelisah, di mana kegelisahan itu semakin terlihat jelas ketika dua polisi tadi memintanya izin untuk memasuki garasi karena mendengar suara aneh dari dalam. 사고안을 좀. Di sana mereka hanya mendapati beberapa kentang yang berserakan dengan sebilah pisau di atas karung kentang tersebut, di mana Lee Soo yang sudah merasa aman malah kembali dibuat khawatir ketika si polisi wanita merasakan sakit perut dan meminta izin untuk menggunakan WC. 괜찮으시죠? 네. Lee Soo dengan sigap membersihkan noda darah yang menempel di setiap sudut ruang toilet. Ia berharap si polisi tak menyadari jika ada seonggok mayat tengah nagoler di dalam bak mandi. 어서. Selesai dengan BAB-nya, si polisi wanita malah menemukan di mana mayat Gayung berada, sehingga Lee Soo tak mempunyai pilihan lain selain mengeksekusinya saat itu juga.
Kemudian, Lisu pergi menghampiri si polisi yang satu lagi untuk memberinya kopi dan menanyakan tentang siapa orang yang memberikannya laporan terkait si pria gila yang memasuki area apartemennya. 누군지 알 수... 다른 게 아니라 신고자 신분은 저희도 그렇게 파악할 수 있는. Ketidaktahuan si polisi membuat Lisu semakin yakin jika memang benar adanya seorang misterius yang saat ini sedang mempermainkannya. 제가 질문을 잘못... 아유, 그런 거로 잘 마실게요. Di tengah perbincangan itu, si polisi wanita dengan sisa kekuatannya berjalan keluar untuk memberitahu rekannya jika Lisu adalah seorang pembunuh. Alih-alih polisi itu menangkap Lisu, ia malah menghampiri rekannya sehingga inilah yang terjadi. Rentetan kejadian yang menimpanya membuat Lisu sangat kesal. Ia menyempatkan diri untuk bersantai di sebelah mayat Gayung berharap jika kejadian ini hanyalah sebuah mimpi belaka. Di mana harapan itu kandas ketika listrik tiba-tiba mati, Lisu mulai melakukan pencarian karena dirinya sadar jika orang yang menirunya benar-benar ada di sana. Tapi apa yang terjadi? Lisu hanya bisa menangisi manajernya yang tak sengaja ia bunuh. Yang bersamaan dengan itu, datanglah si misterius yang selama ini mempermainkannya. Dan... ya, rupanya si misterius itu adalah Jimin yang di awal film tadi sangat mengidolakan Lisu. Ia melakukan semua itu semata-mata hanya ingin memberikan pelajaran karena Lisu telah tersesat dan mengecewakan penggemarnya sendiri. 시끄러워. 그딴 게 다 무슨... 인기 위에 밟고서... 그 모든 게 누군가의 인생의 목표일 거라고 생각해본... Flashback ke masa lalu ketika Jimin masih duduk di bangku SMA. Saat itu sekolahnya yang berada di pedesaan menerima seorang siswi baru dengan paras yang sangat cantik bernama Yuli. Jimin yang kesal dengan kecantikan serta cita-citanya ingin menjadi seorang artis langsung mengerjainya dengan membawanya masuk ke dalam hutan. 아직 멀어? 너 정말 애고. 원래 사는 건 고통이야. Di perjalanan, Jimin sesekali menanyai Yuli tentang motivasinya yang ingin menjadi seorang artis. Yuli menjawab jika dirinya sangat mengidolakan seorang artis cilik yang tiada lain adalah Lisu dan mulai terobsesi untuk menjadi artis seperti dirinya. 남들보다 우월하단 Dengan alasan jika Lisu adalah orang yang cerdas, cantik, dan kuat, tentu membuat Jimin terus memaksa Yuli agar terus mengikutinya. Karena dengan begitu, akan menjadikan mental Yuli lebih kuat sehingga cita-citanya menjadi seorang artis akan selangkah lebih dekat. 이 근처에 덫이 많다고 조심. Sesampainya di tengah hutan, Jimin mulai menakutinya dengan beberapa ucapan yang mengintimidasi, di mana Jimin malah bertindak terlalu jauh sehingga inilah yang terjadi. 나 여기 며칠만 있어. Setelah kematian Yuli, Jimin bertekad untuk melakukan apa saja yang bisa membuatnya tersenyum di akhirat. Namun karena orang yang dikaguminya malah melenceng dari jalur dan banyak membuat masalah pun tentu akan membuat Yuli merasa sedih. Sehingga Jimin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebelum Lisu bertindak lebih jauh dan mengecewakan Yuli yang sangat mengidolakannya. 일종의 자격박탈을 시... Esok harinya, Jimin membawa Lisu dan mayat si polisi wanita masuk ke dalam hutan yang sama dengan dirinya dulu membawa Yuli. Dia berniat untuk mengakhirinya di sana ketika Lisu masih pingsan akibat pengaruh obat semalam. Yang ternyata, Lisu telah sadar sejak tadi. Ia berpura-pura tidur agar Jimin lengah sehingga bisa melarikan diri dengan mudah. Dengan kakinya yang bermasalah, Jimin tentu tak dapat mengejarnya. Sementara Lisu tetap bersembunyi di balik pepohonan. Sampai akhirnya... Lisu akhirnya berhasil mengakhiri semuanya dengan sempurna. Ia menenggelamkan mereka ke dalam danau dan langsung merenungi rentetan kejadian yang baru saja dia alami. Tamat ending yang cukup membagongkan.